Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamaliah dengan NIM 2051030305009. Di sini saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan anak pada masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal disebut sebagai masa prasekolah, yaitu masa persiapan baik secara fisik maupun mental untuk menghadapi tugas-tugas saat mereka mulai mengikuti pendidikan formal. Tugas perkembangan pada masa anak-anak awal menurut Havikers yaitu: yang pertama, belajar mengerti tentang perilaku yang benar. Yang kedua, belajar mengembangkan hati nurani. Yang ketiga, belajar memberi dan menerima kasih sayang. Berikutnya, ciri-ciri anak pada masa anak-anak awal. Ciri-ciri anak pada masa anak-anak awal dibagi menjadi 6. Yang pertama, usia yang mengandung masalah atau usia sulit. Yang kedua, usia mainan. Yang ketiga, usia prasekolah. Dan yang keempat, usia belajar kelompok. Yang kelima, usia menjelajah dan banyak bertanya. Dan yang terakhir, usia meniru dan kreatif. Namun antara anak yang satu dengan anak yang lain memiliki masa anak-anak awal yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan psikososial. Pada perkembangan fisik, proporsi tubuh anak berubah secara dramatis. Seperti pada usia 3 tahun, rata-rata tingginya sekitar 80-90 cm dan beratnya sekitar 10-13 kg. Sedangkan pada usia 5 tahun, tingginya mencapai 100-10 cm. 100-110 cm. Tulang kakinya tumbuh dengan cepat, namun pertumbuhan tengkoraknya tidak secepat usia sebelumnya. Tulang dan gigi anak semakin besar serta lengkapnya gigi anak, sehingga si anak sudah mulai menyukai makanan padat seperti daging, sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Berikutnya, kebiasaan-kebiasaan fisiologis dan moral pada masa anak-anak. Yang pertama, tidak perlu lagi disediakan makanan khusus dan anak belajar makan pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua, nafsu makan anak-anak tidak sebesar seperti masa bayi. Dan yang ketiga, jumlah tidur yang dibutuhkan sehari-hari berbeda tergantung berbagai faktor. Contohnya, anak-anak di usia 3 tahun tidur sekitar 12 jam sehari. Tahun-tahun berikutnya rata-rata berkurang setengah jam. Perkembangan moral pada awal masa kanak-kanak masih dalam tingkat yang rendah. Moral anak-anak secara otomatis mengikuti peraturan-peraturan tanpa berpikir. Mereka menganggap orang-orang dewasa yang berkuasa. Menurut sudut pandang anak-anak, perbuatan yang salah adalah yang mengakibatkan hukuman. Cara anak pada masa anak-anak bersosialisasi. Menurut Harlock, ada 3 proses dalam perkembangan sosial. Yang pertama, berperilaku dapat diterima oleh sosial. Yang kedua, memainkan peran di lingkungan sosial. Dan yang ketiga, memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Dan yang terakhir adalah bahaya pada awal masa anak-anak. Yang pertama, ada bahaya fisik, yaitu kematian. Kematian ini sering disebabkan karena kecelakaan daripada penyakit. Dan yang kedua adalah penyakit. Secara psikologis mampu merusak karena tertinggal dalam mempelajari keterampilan. Dan anak disalahkan karena menimbulkan kerepotan dan mendapatkan pengeluaran. Yang ketiga adalah kecelakaan. Meskipun tidak meninggalkan cacat fisik, kecelakaan membuat anak merasa takut dan menghantui hidupnya. Dan yang keempat adalah kegemukan. Kegemukan ini bisa membahayakan kesehatan dan penampilan.
Dan yang kelima adalah tangan kidal. Orang yang mengalami tangan kidal akan kelihatan berbeda dan itu ditafsirkan sebagai rasa rendah diri. Yang kedua ada bahaya psikologis, yaitu bahaya berbicara. Anak-anak yang tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain akan mengalami hambatan sosial. Dan yang kedua adalah bahaya emosional. Emosional pada masa anak-anak yang besar terlihat pada dominan emosi yang kurang baik, terutama amarah. Dan yang ketiga adalah bahaya sosial. Contohnya, kurang mempunyai kesempatan untuk belajar berperilaku sesuai dengan harapan teman. Dan yang keempat adalah bahaya bermain. Anak yang kurang mempunyai teman terpaksa bermain sendiri. Dan yang kelima adalah bahaya dalam hubungan keluarga, terutama hubungan anak dan orang tuanya. Dan yang keenam adalah bahaya kepribadian, perkembangan konsep diri yang kurang baik yang dapat disebabkan perlakuan anggota-anggota keluarga dan teman. Sebab adanya harapan yang tidak realistis sehingga anak merasa gagal karena tidak dapat mencapai tujuan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.